Selanjutnya, pembacaan doa oleh Bapak Profesor Dr. Haji Amir MAG. Beliau adalah Ketua MUI Kabupaten Bone. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, menadapkan tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la alayna syaqiyyan wa la matruda. Jazakallahu khairan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Amir MAG. Marilah kita menyimak bersama sambutan Bupati Bone, Bapak Dr. Haji Adi Fashar Mahdin Pajalangi MSc. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak-bapak, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bone beserta dengan Ibu. Yang saya hormati Bapak Danrem 141 Todopuli. Yang saya hormati Bapak Dandim 1407 Bone. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bone. Yang saya hormati Bapak Kapolres Bone. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bone. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bone. Yang saya hormati Bapak Rektor IAIN Bone. Yang saya hormati Bapak Komandan Batalion Brimob. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone. Yang saya hormati Bapak Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone. Yang saya hormati Ketua Basnas Kabupaten Bone, para pimpinan OPD dan jajaran yang hadir pada kesempatan yang berbahagia, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bersama dengan ibu-ibu para ketua organisasi wanita, para majelis taklim, anggota Tim Penggerak PKK, hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan malam hari ini yang kita banggakan terkhusus bagi Bapak Kiai Muda Haji Asmar Lombok, SHI, SOS, MSc, MN. Insya Allah sebentar lagi Pak Ustaz kita ini menjadi doktor, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini setelah kita konfirmasi dengan Pak Ustaz Asmar Lombok, alhamdulillah beliau berkesempatan hadir. Dan tentu saya mau mengatakan terima kasih Pak Ustaz. Selamat datang di kampung halaman sendiri Pak Ustaz. Tidak apa-apa saya perkenalkan, Pak Ustaz ini orang Bone, tetapi sepertinya dilupa di Bone. Atau kalau Ustaz yang lupa Bone. Mudah-mudahan itu tidak terjadi Ustaz. Malam hari ini saya kira keberadaan Ustaz Asmar di Bone ini tentu kembali menggugah harapan kita bahwa orang Bone itu memang ada di mana-mana. Terima kasih Pak Ustaz perkenannya. Kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz. Insya Allah ceramah ini akan memberikan
makna dan manfaat faedah bagi kita dan kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menyimak bersama Tausiah Hikmah Peringatan Nuzulul Quran 1442 Hijriah 2021 Masehi kepada yang kami muliakan Bapak Kiai Muda Haji Asmar Lambo SH, SOS, MSI, MM. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upakulingi paimeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya insyaallah dinakan naik corona, amin. Yang ada masalah keluarga selesai masalahnya, amin. Yang banyak utang lunas utangnya. Kona wajai, dena wajai dena lunas. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an wal furqan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin alladzi ballagha ar-risalah wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Ayyuhal kiram, yang saya muliakan, saya hormati Bapak Bupati Bone bersama Ibu. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, amin. Amin. Diberkahi hidupnya oleh Allah, amin. Dan mudah-mudahan Bapak Bupati kita dilindungi oleh Allah dari berbagai bencana malapetaka serta berbagai virus yang tentunya kita pahami saat ini kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Saya muliakan, saya hormati Bapak Kapolres Bone. Saya muliakan, saya hormati Bapak Kepala Kejari Kabupaten Bone. Saya muliakan, saya hormati Bapak Dandim 1407. Saya muliakan, saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bone. Saya muliakan, saya hormati ayyuhal kiram Toma-toma lebiki Andri Gurutta, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone. Saya muliakan, saya hormati Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone serta seluruh jajaran pemerintah terkait yang ada di Kabupaten Bone ini. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita memahami bersama. Tidak ada tujuan Allah menurunkan Al-Quran di muka bumi ini kecuali untuk menjadi pedoman, petunjuk bagi kita semua. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah jelaskan kepada kita, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tujuan Al-Quran itu sebagai petunjuk, Pak. Jepang membuat mobil atau motor nia otoe, diberikan petunjuk, diberikan buku panduan oleh pembuat mobil. Ya kodena ya cueri
panduan yang ada pada kendaraan, sekian bulan harus ganti oli, sekian bulan harus diservis, sekian ulang harus diservis mesinnya, sekian ulang harus diganti bannya, sekian bulan harus diperbaiki onderdilnya, maka ketika tidak diikuti jamaah dirahmati Allah, maka dijamin kendaraan kita cepat rusak. Betul tidak? Allah menciptakan manusia, dibekali manusia dengan buku panduan petunjuk keselamatan, yaitu Al-Quranul Karim. Sebelum Al-Quran datang, ada 3 kitab samawi yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama diturunkan Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lewat masa expirednya diturunkan kitab yang kedua sebagai buku panduan, yaitu kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Setelah itu diturunkan buku panduan yang ketiga, yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Setelah Injil diturunkan Al-Quran. Al-Quran ini masa expirednya sampai kiamatnya dunia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah turunkan Al-Quran, masa expirednya sampai kiamat dunia. Allah yang menjamin akan menjaga keautentikannya. Jamaah dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Malam ini kita sudah berada di malam ke-18 Ramadan. No problem, mafi muskilah, tidak ada masalah, karena ini adalah peringatan untuk kita kembali bermuwajahah dengan Al-Quran. Bahwa jamaah dirahmati Allah, Al-Quran itu diturunkan 17 Ramadan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan khalwat, iktikaf di Gua Hira. Malam iktikafnya Rasulullah mulai dari malam ke-15, 15, 16, 17. 3 malam Rasulullah di dalam Gua Hira. Datang malaikat Jibril membawa wahyu pertama dari Al-Quran, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Datang malaikat Jibril, Muhammad, Iqra, bacalah. Maka dari Nabi ta Dewi sengi mak baca, ada meloi baca, ma ana biqari, dia gak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca asalna puamu, baca nama Tuhanmu. Akhirnya Rasulullah tidak bisa mengucapkan apa-apa. Lesu bolana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah masammengi pak, macakke alalena, makacce alalena, ya tawajo macakke, makacce alalena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah kedinginan, Rasulullah diselimuti oleh istrinya, yaitu Khadijatul Kubra. Pada saat itu Rasulullah terlelap. Setelah Rasulullah terlelap, Rasulullah terbangun. Dan setelah Rasulullah terbangun, Rasulullah langsung memahami makna ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nama Tuhanmu wahai Muhammad. Apanya yang mau dibaca? Di dalam Safwatut Tafasir, ulama tafsir kita mengatakan, Ali As-Sabuni, makna daripada Iqra, membaca nama Tuhan, artinya fazkurullah, enggarangi puamu. Jadi perintah pertama itu adalah mengingat Tuhan. Isengi puamu, enggarangi puamu. Ini adalah perintah. Kira-kira pak, aganna puang Allah Ta'ala melo enggarang. Halo, Bu, Ibu, aganna puang Allah Ta'ala melo enggarang. Agana kira-kira aku sangenna lena salah. Nah ikia makna daripada Iqra di sini yang mau diingat Allah itu adalah pengingatan spiritual. Jadi iro Nabi tak dia bisa mengenal itu Allah dengan ingatan spiritual, bukan ingatan intelektual pak. Makanya ini perlu dibedakan antara kecerdasan spiritual dengan kecerdasan intelektual. Nabi tak dengan karena sekolah
Isuro mak baca. Aga na pake mak baca na bita. Maka dito pandritata na pakewe mak baca. Yan itu spiritual, bukan intelektual. Apa perbedaannya? Jamaah dirahmati Allah. Yang mas sekolah S1, S2, S3 itu mengasah kecerdasan intelektual. Tapi ia mas sempajang mengasah kecerdasan spiritual. Apa perbedaannya? Ia kokoi lalun na sempajangnya tania akalenge ipakanre. Maka anak ko makadaki enggarangi pong Allah Ta'ala. Agan na pong Allah Ta'ala melo enggarang. Ibu-ibu, kira-kira tenggaram mana mola kaita. Halo, Bu, diingat di suamita? Tentu diingat. Kenapa? Karena suamita pernah dilihat. Maga tapana, maputi ga, mabolok-bolok ga, sipuni ga, makapuru ni ga, macam-macam. Kenapa kita bisa ingat? Disebabkan karena kita pernah melihat suami. Tapi Allah tidak pernah kita lihat. Agan na melo yang garang. Ulama mengatakan yang diingat Allah itu adalah tenia paringgaran na akalemi. Na ekia paringgaran na spiritual. Spiritual juga biasa disebut dengan insting. Insting biasa juga disebut dengan nurani. Jamaah dirahmati Allah. Ya kumak bahasa ogigi yang dipakai mengingat Allah adalah papinadikta. Ya Rabbul Ta'ala wadding ipinading na ikiyadenan kanadita. Wadding ipinadingi angka pong Allah Ta'ala, makuasa pong Allah Ta'ala, bisa dirasakan akan tetapi tidak bisa dilihat. Itulah yang disebut dengan kecerdasan intelektual atau kecerdasan spiritual. Maka orang yang mengingat Allah dengan spiritualnya disebutlah nurani. Apa itu nurani? Bahasa Arab dari kata nur, cahaya. Nurani dua cahaya. Siruntui cahayana puangnya poleriase, nenia cahayana atai poleriawa masih di atana puang. Itulah makna nurani. Maka orang yang hidup nuraninya, dia tidak akan mati sebelum melihat pintu surga. Maka jamaah dirahmati Allah, kita harus mengasah nurani di dalam sholat. Banyak orang pak cerdas intelektual, akan tetapi spiritualnya kosong. Yana tu namega S1, S2 dena sempajang. Yana tu namega macam kali-kali, macam tambah-tambah, ya kuma malu ikeru timbangannya, sebab mage macam ada kali-kali tapi spiritualnya kosong pak. Itulah sebabnya pejabat itu kadang-kadang dena joka maceklo naik na suruh misi bawana. Ya, kenapa? Karena kecerdasan intelektualnya hidup, tapi kecerdasan spiritualnya tidak mengenal Tuhan. Jamaah dirahmati Allah, kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual, saya ingin memberikan gambaran. Semua makhluk yang Allah ciptakan, mau hewan, olokoloe, sapie, manue, asue, semua memiliki insting atau biasa disebut dengan spiritual. Saya berikan contoh pak. Asue, kalau kita ambil batu, mata rumah boka, magi nak boka, nasabak nesen, maka dah meloka na rimpo ya. Aga na pakai, na dina kana sekolah, na pakai bukan akalanna, tapi yang dipakai adalah instingnya. Dua, kira-kira orang yang cerdas atau semut yang cerdas lebih cerdas semut pak. Coba kita lihat. Angka beneta, melo ime buwe pala, malaki golla satu toples, malatoki pajje satu toples. Koro pajje yuki ikoro makada ini gula. Di gula ditulis ini garam. Ipalesso ya sa na mejange tega kira-kira na jokai bere-bere. Hah? Golla na jokai. Iya po beneta pagjenala sabak magay ang kauki na makada ini gula. Aga napake makbaca beneta intelektual, otak na napake sehingga nabaca ko makada ini gula pagjenala na sabak pagjelisa na bere-bere denis sangi makbaca tapi tidak pernah salah alamat di dalam toples. Kenapa? Karena yang dipakai membaca itu semut adalah spiritual atau insting yang juga biasa disebut dengan nurani. Maka siapa yang mengasah nuraninya, dia akan kenal dengan Tuhannya. Siapa yang bertemu dengan Tuhannya sebelum mati, maka dia akan masuk dalam surga tanpa ada keraguan lagi pak. Hakul yakin. Saya teringat kisahnya Andre Guru Take Haji Muhammad Fasid.
Beliau adalah keturunan orang Bone, menjadi pimpinan pesantren Darud Dakwah wal Irsyad Kabupaten Baru, DDI Takalasi. Andre guru ta almarhum Ki Haji Muhammad Pasek Pak. Saya teringat matangangi pura mapangaji masang pajaloro. Tuda-tuda ya sebna sajadan na guru ta. Na padangi anak guru na makadana jok kanu muki akalebo. Maka dia anak guru na niga mati puang, maka dia guru ta jok kanu muki akalebo. Aja nama aku tanah sekelompok ini anak guru na guru tak joka makia kalebo Pak gali kuburan pura na kia kalebongi leso ni malapor ko guru tak angkamu biasa na sujadana puang pura ni ikia kalebongi maka de guru tak tabe na mapermisi ka lariolo na sabakno dina kuaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lewu guru ta yasa na sujadana pura kia memang ni kalebongi riolo tamate. Apakah dia tahu dirinya akan mati? Allahu a'lam. Akan tetapi kematian ini adalah rahasia Allah. Tapi ada orang yang memang instingnya itu sudah tembus dengan Allah. Maka orang yang bisa mengetahui dirinya sebelum mati, ini adalah karamah dari Allah yang dipanggil memang khusus oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang spiritualnya hidup, jiwa yang nuraninya hidup, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, rewet noripuamu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, idikna atakku wadkhuli jannati, idikna li surga. Jadi tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang memiliki kecerdasan insting. Nah itulah yang diasah di dalam salat. Bu, bapak-bapak yang hadir, angka kira-kira ni sengalena melok mati. Tentu mapikir-ikik maka dawah. Karena memang ada jaminan dari Rasulullah, manusia biasa salasul la ya'lamu ahadukum. 3 perkara tidak ada manusia yang tahu kapan mati, di mana mati, bagaimana cara mati. Tidak ada yang tahu. 3 kimondo mati, kok kiga bolai, kok kiga lalengi, ya 3 agamis sengit. Dan tidak ada yang tahu kita matinya bagaimana. Apakah sementara bari, sementara tertawa, dia gak bisa gitu. Dan tidak ada yang tahu kapan, besok kah, lusa kah, sebentar kah. Dia gak bisa. Dan kita perlu ketahui syarat mati Bapak Ibu cuma satu saja. Syaratnya amatinya sik di bawang. Apa itu? Bernyawa. Jadi syaratnya amatinya bernyawa Pak. Kira-kira manyawa menemuki. Aku manyawa menemuki belok mana cik mati. Karena syaratnya kematian cuma satu, bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sinin namanya nyawai pasti mati. Tapi dia gak jaminan kuna kena te kopi pasti mati. Dia gak jaminan malasa patawe na mati. Mega tahu dia gak lasana mati Pak. Angka biasa bali bola aku silolona pole mak domeng mariolat dek marandulat dek tapa angka cicak lupa pole bolana tasih lagi materuto mati. Sebab magai waktu na buat cicai buat tu balok-balok enagap pauluna. Kematian bukan penyakit Pak. Dan tidak selamanya corona yang membunuh orang. Bahkan angka tahu gara-gara masker na mati. Magai maka bola de timun na din ang kanasika gigi. Ya, langkana din ulit memoy bang na timun na ay langkana ay sesak napas. Mati gara-gara masker Pak. Jadi penyebab kematian itu banyak. Ya, bukan cuma COVID, tapi penyebabnya banyak. Tapi hakikat kematian satu syarat saja, yang penting bernyawa pasti akan mati. Ya, cuma kita tinggal menunggu giliran saja Pak. Ya, bisa jadi Pak Ustaz dulu baru Pak Bupati, tapi tidak menutup kemungkinan Pak Bupati dulu baru Ustaz. Bisa juga bapak-bapak dulu baru ibu-ibu, bisa juga ibu-ibu dulu baru bapak-bapak. Tapi kematian ini Pak rahasia Allah. Ya, jadi ya yolok napa ini, tapi kong kesini ini na yolok. Ayo sana Ustaz. Nah, mega mau pajak doa cara mana? Nah, tapi kematian tidak begitu Pak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a. Dia nawat ditambah, dia nawat dikurangi. Kalau ajal itu sudah tiba Pak, tidak bisa. Maka dari itu jamaah dirahmati Allah, kecerdasan spiritual apa perbedaannya dengan kecerdasan intelektual? Saya teringat orang tercerdas di Indonesia Pak, yaitu Profesor B.J. Habibie almarhum. Di Jerman diakui salah satu orang tercerdas di dunia Pak. Almarhum B.J. Habibie 40 hari menjelang kematian.
terbaring di rumahnya. Apa dia katakan? Andainya waktu bisa diputar, saya memilih untuk membuat seluruh waktu yang Allah berikan agar saya bisa gunakan untuk menjadi tabungan akhirat. Ini namanya kecerdasan spiritual. Yang dulunya hanya berpikir bagaimana menerbangkan pesawat, bagaimana besi ini bersatu diisi bahan bakar bisa terbang. Tapi menjelang kematiannya dia berpikir, ya Allah, besarnya rumahku tidak bisa miku naiki semua. Ya Allah, banyaknya mobilku tidak bisa miku bawa. Ya Allah, cuma jam dinding yang bisa ku dengar setiap hari di dinding rumah. Ya Allah, egana anakku macam mana nasa tahu ada di luar negeri, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa dalam penyakit saya. Tidak lama kemudian B.J. Habibie meninggal dunia. Orang yang tercerdas Pak di Indonesia ini mengatakan hal seperti ini. Kenapa? Karena instingnya, spiritualnya sudah mulai hidup. Nah itu jemaah dirahmati Allah. Tapi namo maga acana Habibie angka mau atau macam Indonesia. Ya, itu Habibie si acana Habibie kapala lutu mina palutu. Ya ko chale tanya kapal lutu na palutu na mo bola galu daro na palutu mana. Nah jadi bela cana cale na Habibie. Tapi wasang ni jago cale pa jago piraya magai na labawa din na cale na din na todoi. Ini jamaah dirahmati Allah. Jadi kecerdasan intelektual itu bisa diakali. Tapi kecerdasan spiritual itu berhubungan langsung antara hamba dengan Tuhan. Apapun yang menimpa tidak ada kekecewaan. Kenapa? Ma fi qalbi ghairullah, di dalam hatinya tidak ada kecuali Allah. Kekecewaan, kebahagiaan hanya jalan yang dilalui untuk bertemu dengan Tuhan, tapi yang dia fokuskan adalah Tuhan. Itulah kecerdasan spiritual. Intisari dari Al-Qur'an yang pertama adalah hudal linnas, bagaimana kecerdasan spiritual kita tertata dengan baik. Nah ini jemaah dirahmati Allah. Yang kedua, isi daripada Al-Quran dua saja Pak. Dari 30 juz isi kandungan Al-Quran hakikatnya cuma dua saja. Apa itu? Hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Itu saja intinya Al-Quran Pak. Bagaimana kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah dan bagaimana kita saling menghargai sesama manusia. Kenapa? Karena makokwe Pak, banyak kita lihat, banyak kita jumpai, kadang-kadang liwat tinulu nama sampajan. Ya kuma bicara puasa ki de gaga cuege puasana, sampajan penina de nang kana sakai, sampajan duhana de nang kana sakai. Puasana Senin Kamis akan tetapi kadang-kadang de na sewa ada bali bulana. Halo? Angka gapwe de na sewa ada bali bulana. 3 tahun na. De na joka. Hebat. Kadang-kadang angka tahu liwat tinulu nama sampajan, liwat kesing ibadana, akan tetapi dena sewa ada si bawa silesuranna. Kadang-kadang tanana na pangewangi si bawa silesuranna, bahkan yang paling parahnya banyak terjadi cemena minang pangewangi ma pengadilan 3 tahun. Di sini ada hadir kepala kejaksaan, ada hadir dari pengadilan negeri. Tentu biasa mana nanolong ya roh. Gara-gara cembok na minapangewang. Masya Allah. Siapa yang hubungannya kepada Allah bagus, hubungannya dengan Allah itu tertata dengan baik, sempajan na liwa kesina naiki adena pada cengi hubungan nasi bawa pada narupa tahu, maka orang yang seperti ini jangankan masuk surga, bau surga tidak ada baginya Pak. Coba perhatikan seorang aulia Abu Yazid Al-Bustami, seorang ahli ibadah, 40 rakaat sampajang penina dengan kana sekai sampajang tahajud na Abu Yazid Al-Bustami 40 rakaat Pak. Tapi Abu Yazid Al-Bustami diberikan kemuliaan oleh Allah 40 tahun beribadah kepada Allah. Kemuliaan yang dia dapatkan Pak, ia kuna pejeng matana Abu Yazid, dia bisa melihat daftar-daftar penduduk surga. Nah isa maka oh yeta surga yeta maranata, itu kemuliaan yang diberikan. Tapi Abu Yazid Al-Bustami di akhir hayatnya menangis. Magai nasabak dega dan nalolongan asenna dalam daftar penduduk surga. Dia doa sama Allah, ya Allah,
Saya kurang apa ibadahnya? Tidak pernah alpa sholat berjamaah, sholat tahajud 40 rakaat setiap malam. Kenapa namaku tidak ada dalam daftar penduduk surga? Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami bermimpi 3 kali berturut-turut, Pak. Mimpi pertama, Abu Yazid Al-Bustami katulu-tulu menggali selokan. Mimpi kedua, Abu Yazid Al-Bustami bermimpi memberi makan anak-anak yatim. Mimpi ketiga, Abu Yazid Al-Bustami silaturahmi dengan masyarakat sekitar. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami setelah pagi hari dia pergi menyumbang, dia pergi menggali selokan, dia bantu anak yatim. Selesai itu dia memejam matanya, ternyata namanya sudah ada dalam daftar penduduk surga, bahkan daftar penduduk surga VIP. Apa hikmahnya, Pak? Siapa yang bagus ibadahnya kepada Allah, tapi dia tidak menyambung silaturahmi, dia tidak memperbaiki hubungan dengan sesama, maka jangan mimpi menjadi ahli surga. Abu Yazid Al-Bustami yang 40 tahun tidak pernah alpa sholat berjamaah, dan setiap malam 40 rakaat sholat tahajudnya, tidak ada namanya dalam daftar penduduk surga. Andainya tidak perhatian kepada anak yatim, tidak perhatian kepada orang yang kurang mampu, dan dia tidak ikut silaturahmi menggali selokan dan lain sebagainya. Makanya ini penting, Pak, keseimbangan ibadah spiritual dan ibadah sosial. Itulah inti daripada Al-Quran. Hablum minallah wa hablum minan nas. Memperbaiki hubungan kepada Allah, memperbaiki hubungan kepada sesama manusia. Bapak Ibu yang saya muliakan serta dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bisa melihat sekarang bagaimana hubungan sesama manusia, Pak. Kadang-kadang ukui lalena masigi matinulu mas sampajang, matinulu puasa, tapi satu masjid tidak satu hati. Ini banyak terjadi, Pak. Satu masjid tidak satu hati. Pada mas sampajang, pada ki mas sampajang, siddi matandre sularana, siddi mariawa sularana, matte sia rosete na nasang, magina matandre la da sulara mo iko pada ko banjir di masigi, mapangewasi. Siddi matandre takak berekna, siddi mariawa takak berekna, mapangewang. Allah Akbar. Tarika aga siya. Liwat tandre na takak berekna, na liwat sabun na kalipana. Si jagur si kumasigi. Siddi melok parapo ajena, siddi na cacai garu ajena. Ini bermasalah, Pak. Ya kotato ni masampaja na padapi ajena na pecho ajena tahu. Mendekatkan kakinya, diminggirkan kakinya orang. Mendekatkan kakinya, diminggirkan lagi kakinya orang. Gangkana itu dusisa ajena. Si jagur si kumasigi. Ini namanya satu masjid tidak satu hati, Pak. Dan lebih parahnya lagi sekarang, Pak, saya melihat sekarang banyak anak-anak kita napai 2 tahun 3 tahun masih sekolah ke Jepanda, masih sekolah ke Jakarta, lesu kampuna napas salamana tu matuanna, maparasanji salah, kuno salah, besar bismillahnya dalam salat salah, doa berjamaah salah, angka gak kue mapakropa, ada itu gagal. Alhamdulillah. Ini, Pak, jadi masalah. Kenapa? Nasaba alena bawa nasa cocok salamana tahu. Saya teringat Syekh Sudais waktu angkat ke Indonesia memimpin sholat subuh di Masjid Istiqlal Jakarta, Pak. Waktu nama pas sampajang, pada saat rakaat pertama dia besarkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kokoi Makkah pas sampajang dia nama lupa bismillah. Rakaat kedua kunnu Allahumma hdina fi man hadait. Setelah memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, doa berjamaah Syekh Sudais. Ada seorang bertanya, Syekh, maaganang ka mutaro malopo bismillahmu, nakukoi Makkah dena malopo, maaganang ka kunno ko di Makkah demu kunno, manang ka doa berjamaah ko Makkah puramu mabere salal tatonna. Agana Syekh Sudais, semua makmum yang ada di belakang, mayoritas mazhabnya adalah mazhab Imam Syafi'i. Semuanya besar bismillah, semuanya kuno, dan semuanya doa berjamaah. Maka saya sebagai imam harus memperhatikan orang-orang yang ada di belakang. Makanya saya harus toleransi. Dalam agama Islam kita diajarkan namanya tasamuh.
Kita diajarkan tawassut, ambil jalan tengah, harus toleransi. Coba Pak, ye di makokoy dena isema kada 53 tu ternyata 50 Makkah di semakada tegi pole makmuru angkel lesu salamana tu matuanna 30 manci imam, sedangkan iman nama kata Indonesia kuno, iman nama kata Indonesia besar bismillah. Maka penting toleransi di dalam kaum kita. Ya kodena kuno amat silakan, tapi aku mayoritas kuno mancajima kita nalok kuno, mayoritas malupo bismillah na mancima din nalotar malupo bismillah na wal iyazu billah. Terakhir, hudan linnasi wa bayyinat, hablum minallah wa hablum minan nas. Perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Suami istri, perbaiki hubungan antara suami dengan istri, antara istri dengan suami. Migala ada makun terima kopi Pak, tidak bisa menghargai suaminya. Makanya agama mengajarkan ya kota me kamara elak kita ini makun reye acueni tama kamarai iza dakhaltal ghurfah ya kota me elak kita lalana kamarai faruddu ilai acueki ini makokoy tama ni kamara elak kay namun romopi manunto pelene Indosiar sisa na tama kamara ay makanan ilakay na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka daniga mate pa, mate nila marupo na pagkatama. Inilah agama Pak. Ya. Maka dari itu sebagai kesimpulan, pertama kita mengasah kecerdasan spiritual. Yang kedua, perbaiki hubungan kepada Allah, perbaiki hubungan kepada sesama manusia. Maka Allah akan memanggil kita, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kamu adalah hambaku, silakan masuk ke dalam surga. Saya kira ini yang saya ambil sebagai pengisi waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.